allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Ulang. Wa anni faddaltukum alal alamin. Terus. Wattaqu yawman la tajzi nafsun An nafsin syai'a. Ulang. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Lagi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun An nafsin syai'a. An nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Ulang. An nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Ulang. An nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Dari syafa'ah. Syafa'atu wa la yu'khadhu minha. Ulang. Syafa'atu wa la yu'khadhu minha. Ulang. syafa'atu wa la yuqadu minha Wa la yu'khadhu. wa la yuqadu minha Adlu wa la hum yunsarun. Ulang. Wa la yu'khadhu. wa la yuqadu minha adlu wa la Hum yunsarun. Ulang lagi. Wa la yu'khadhu minha adlu wa la yunsarun. Ulang. wa la yuqadu minha Adlu wa la hum yunsarun. Lagi. Wa la yuqadu minha adlu wa la hum yunsarun. Jadi ayat yang ke-47 terjemahannya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Ayat 48. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Nah, jadi ini juga seruan kepada Bani Israel. Ini banyak yang dibicarakan Bani Israel. Tapi keturunan Nabi Yakub, ya, orang Bani Israel. iya. Jadi karena sejarah, jadi sejarah tidak bisa diingkari, sejarah tetap sejarah. Sehingga karena Bani Israel ini suka melakukan pelanggaran, makanya suka disebut. Keturunannya terus ada sampai pada masa Nabi Muhammad yang tetap mengikuti jejak nenek moyangnya. Nah, karena banyak melakukan pelanggaran, disuruhlah oleh Allah, wahai Bani Israel, keturunan Nabi
Yakub, atau banyak dikenal dengan sebutan orang Yahudi. Jadi ya Bani Israil, wahai Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingat-ingat nikmatku yang telah aku berikan kepada kamu. Ini juga seruan bagi kita agar kita mengingat-ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu banyak, yang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung. Nikmat Allah banyak. Kita ambil contoh yang sederhana, yang mahal, oksigen yang kita hirup tiap hari. Beli kalau beli enggak sanggup. Lalu berapa yang kita hirup 1 bulan, ya, enggak sanggup kita membelinya. Biar orang kaya apapun, seumur hidupnya oksigennya gratis. Nikmat sehat, alhamdulillah. Nikmat sehat adalah nikmat sebagai modal kita untuk beramal. Karena sehat, kita bisa bekerja sungguh-sungguh. Karena sehat, kita bisa berbakti dengan lebih baik. Dengan sehat, kita bisa ibadah dengan lebih sempurna. Nah, coba pada saat kepala pusing, perut sakit, gigi sakit, mau sholat, konsentrasi enggak? Khusyuk enggak? Susah. Makanya nikmat sehat ternyata luar biasa. Dengan sehat kita bisa berdagang, melayani konsumen. Coba sakit, ya, ada kata-kata sedikit jadi jualan, jadi marah. Kadang-kadang seperti itu. Sebenarnya bukan marah sama orang, tapi sakit. Marah kadang-kadang karena belum siap menerima ketentuan Allah. Tidak gampang. Makanya kalau ada musibah, kita diperintah untuk sabar. Maksudnya bagaimana? Menerima ketentuan Allah. Sakit, sehat, ketentuan Allah, dihadapi dengan sabar. Sehatnya disikapi dengan syukur. Sakit disikapi dengan sabar. Sehat disikapi dengan syukur. Bentuk syukurnya seperti apa? Taat kepadaku, kata Allah. Taat kepada Allah, syukur. Jadi bisyukri alaiha bitaati. Jadi ingat nikmat Allah dengan cara bersyukur. Bentuk syukurnya taat kepada Allah. Jadi tidak cukup syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah baik. Mengucapkan alhamdulillah baik, tapi tidak cukup. Jadi bentuk syukur yang hakiki adalah berupa ketaatan kepada Allah. Syukur kita. Salatnya berarti syukur. Kalau harta sudah sampai 1 nisab, dikeluarkan zakatnya, itu bentuk syukur. Jadi punya harta 1 nisab disyukuri dengan cara mengeluarkan zakat dan seterusnya. Wa anni faddaltukum alal alamin. Kami melebihkan kalian. Jadi orang Yahudi, orang Bani Israel dilebihkan oleh Allah. Siapa? Aba'akum, nenek moyang kalian. Dilebihkan terhadap umat-umat yang lain pada masanya. Dulu, ya, pada zamannya dilebihkan terhadap umat-umat yang lain.
Makanya orang Bani Israel bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar, tapi melanggar aturan Allah. Ada yang melanggar tentunya, ada yang taat. Namanya manusia. Ada yang melanggar, ada yang taat. Nah, diingatkan ini orang-orang Bani Israel yang hidup pada masa siapa? Nabi Muhammad, supaya beriman kepada Al-Quran. Dan iman kepada yang membawa Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Karena masanya sudah pada periode Nabi Muhammad yang kitab sucinya Al-Quran. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta sampai akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, hanya diutus untuk umat tertentu pada masanya. Nah, itu perbedaan. Jadi kalau Nabi Muhammad, nabi akhir dan nabi yang terakhir sampai akhir zaman. Berikutnya apa? Wattaqu, dan bertakwalah. Kalau artikan bertakwa berarti menjalankan apa? Perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi di sini diartikan dengan khafu, takutlah. Jadi kata wattaqu diartikan dengan apa? Khafu, takutlah kamu. Yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, yaitu huwa yaumal qiyamah. Takutlah pada hari kiamat, nanti tidak ada seorang pun yang bisa membela orang yang lain sedikit pun. Jadi tidak ada orang yang bisa membela. Anak tidak bisa membela bapaknya, bapak tidak bisa membela anaknya, ibu tidak bisa membela anaknya, ibu tidak bisa membela suaminya. Karena nanti semuanya amalnya diperiksa secara personal, pribadi. Tidak ada pemeriksaan kolektif. Keluarga Leo kumpul di sini, enggak. Suami diperiksa sendiri, istri sendiri, anak sendiri. Siapa yang taat, dialah yang masuk surga. Siapa yang tidak taat berarti calon neraka. Sebenarnya kalau mau kan Rasulullah berjanji, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kata siapa? Rasulullah. Jadi Rasulullah bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Rasulullah bersabda, orang yang tidak mau masuk surga, orang yang maksiat, durhaka kepadaku, dia tidak taat, berarti dia tidak mau surga. Jadi yang mau surga orang yang taat, yang durhaka berarti tidak mau surga, kata Rasulullah. Nah, makanya kita ini perlu selalu taat, ya, selalu taat. Taat gimana? Taat itu begitu mendengar, kita sudah tahu aturan Allah, dengarkan, dilaksanakan. Sudah tahu, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika kita mampu, tidak pura-pura tidak mampu, ya mampu laksanakan. Kalau memang tidak mampu, ya laksanakan sesuai dengan kemampuannya. Kan di dalam Islam itu ada kemudahan-kemudahan. Di dalam Islam itu ada keringanan-keringanan. Contoh, orang yang sholat mestinya sholat berdiri.
Tapi karena tidak mampu, boleh salat duduk. Orang yang tidak mampu duduk boleh salat berbaring. Tidak mampu berbaring, salat terentang. Tidak mampu sebisanya, mungkin dengan hanya mengedipkan mata. Tidak mampu mengedipkan mata, dibawa ke kuburan. Begitu. Berarti salatnya itu selama masih ada akal, ya, itu wajib salat. Nah, kecuali sudah hilang akalnya, sudah nggak wajib salat. Ya, ini ada sakit pak. Bahasanya uzur ya. Bedanya gimana uzur? Ya, udzur halangan. Udzur itu kan halangan. Sudah tidak bisa melaksanakan. Tapi jangannya uzur menurut akal pikiran kita. Lihat kenyataan kalau orang sakit ini masih sanggup, ya kita bimbing. Kalau enggak, wajib membimbing salatnya. Dilaksanakan sesuai kadar kemampuannya. Tidak dipaksa-paksa untuk duduk kalau enggak sanggup duduk. Gimana untuknya? Ya, dibimbing juga. Kalau tidak bisa pun menggunakan air, boleh bertayamum. Itu keringanan yang ada di dalam Islam. Jadi agama Islam itu mudah, ringan, tidak boleh disusah-susahkan, tidak boleh dipersulit, apa adanya saja. Selanjutnya apa? Wala yu'khadhu minha adlun wala hum yunsarun. Tidak ada tebusan yang bisa diterima untuk terhindar dari azab. Nggak bisa. Kalau di dunia barangkali, kalau ini melanggar aturan ini, tebus dengan uang. Melanggar lalu lintas, ya yang penting bayar dan denda, selesai. Tapi di akhirat azab Allah tidak bisa ditebus dengan apa? Uang. Jadi azab Allah tidak bisa ditebus dengan uang. Walahum yunsarun, dan juga tidak bisa ditolong agar dia selamat dari api neraka. Walaupun sebenarnya Rasulullah itu diberikan otoritas untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi pertolongan itu kan sekedar bantuan. Ya. Kalau orang yang enggak taat mau ditolong bagaimana? Ya. Jadi namanya bantuan, ya sekedarnya. Kalau total namanya ingkar itu. Ya, enggak mau dikasih syafaat bagaimana? Jadi begini, ambil contoh. Jadi syafaat itu ibarat orang mau melaksanakan sholat kan harus nutup aurat. Nutup aurat kalau laki-laki kan pakai sarung. Ya. Lalu sarungnya ada bolong. Sarungnya ada bolong. Ditambahlah bolongnya. Itu syafaat. Kalau enggak ada sarung bukan bantuan namanya. Ya. Nah, jadi menambal yang bolong. Ini azab akan datang dari Allah. Dia orang yang taat, tapi ada bolong ini. Ternyata di dunia ada dosa-dosa, tapi dia sudah senang bertobat,
senang berselawat ya. Lalu datanglah syafaat Rasulullah agar selamat dari azab karena dia orang taat. Jadi pertolongannya diberikan oleh Rasulullah. Akhirnya dia tidak jadi diazab oleh Allah, langsung masuk surga. Jadi syafaat itu ada, tapi bukan orang yang ingkar, bukan orang kafir ya. Ayat sebelumnya kan juga ada. Kalau orang kafir itu kekal di dalam neraka, itu orang kafir. Tapi orang yang taat, dia berbuat dosa, apalagi dia sudah taubatan nasuha, enggak kekal di neraka. Nanti ada saatnya dia diangkat masuk ke surga. Nah, jadi beda orang yang ingkar dengan orang yang taat. Orang yang taat rajin bersolawat, habis ada azan dia baca doa, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilata wad darajatal aliyatir rafi'ah wa ashu maqamam mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliqul mi'ad. Rasulullah berjanji akan dikasih syafaat nanti itu. Makanya kalau ada azan jangan langsung begitu azan langsung salat sunnah. Qabliyah zuhur namanya. Doa dulu setelah mendengar azan, baru salat sunnah. Ada yang kadang-kadang begitu selesai azan langsung salat sunnah. Ya enggak salah, tapi kan kita juga berharap supaya jaga dapat syafaatnya Rasulullah. Ya tenang saja, orang mau sholat tenang, ada azan tenang, dijawab sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ketika membaca Allahu Akbar ikuti, membaca doa kalimat syahadat ikuti. Ketika membaca hayya 'alas shalah baca apa? La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Diikuti tuntunan Rasulullah. Selesai azan, doa kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi tadi yang tidak mendapatkan syafaat ya memang orang yang ingkar, tidak lalai, hidup penuh dengan kemaksiatan dan lalai, ingkar, menolak aturan Allah. Kalau taat ada dosa, insya Allah masih mendapatkan syafaat. Orang yang dosa pun masih bisa diampuni oleh Allah kalau dia mau taubat dengan taubatan nasuha. Jadi itu. Jadi ayat ini menjelaskan apa tadi? Nanti di hari kiamat tidak akan bisa syafaat datang karena manusia diperiksa secara pribadi personal. Namun demikian masih ada jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah kalau taat ikuti tuntunan Rasulullah. Yang kedua, tidak ada tebusan apapun. Tidak ada sogok-sogokan. Terus yang ketiga, tidak ada pertolongan agar selamat dari azab. Jadi intinya apa? Nanti kita akan dibalas sesuai dengan amal kita. Yang amalnya baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Yang amalnya jelek akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Tapi ingat, seperti apapun amal kita itu bisa kita laksanakan karena adanya rahmat Allah. Itu tidak perlu kita ingat.
Kita bisa ngaji karena Allah yang menggerakkan kita ke tempat ini. Kita bisa salat karena Allah yang menggerakkan kita ke tempat salat. Kita sedekah karena Allah yang bisa menggerakkan hati kita untuk sedekah. Oleh karenanya, serahkan semuanya kepada Allah. Ketika kita berbuat baik, tanamkan ikhlas, serahkan semuanya kepada Allah. Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Untuk apa? Supaya nggak ada riya. Ya. Kalau orang yang mengandalkan amal itu, potensi munculnya riya. Berpotensi. Dia sedekah udah bangga dengan sedekahnya. Nanti keluar tuh dari mulut tuh, aku kemarin nyumbang tuh anak yatim, alhamdulillah gak banyak sih, cuman gitu kan, cuman sekian-sekian. Nah, sudah mulai tuh potensi riya muncul. Makanya penting kalau berbuat baik, tutupi, rahasiakan, itu urusan kita dengan Allah. Berbuat dosa pun gak perlu diombar, tutupi. Yang penting kita berjuang untuk bertobat. Kita berjuang untuk menjadi orang yang suci. Kita tidak boleh mengklaim sebagai orang yang suci. Berjuang untuk menjadi suci. Itu yang paling penting. Kalau masalah suci, kemuliaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukur nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kepada kami kesehatan. Berikanlah kepada kami rizki yang mudah, yang halal. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa seluruh keluarga kami. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.